Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu Iska Fatmawati dalam pembelajaran Akidah Akhlak dengan pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Yang insya Allah pada hari ini kita akan mencoba media pembelajaran online dengan menggunakan media YouTube. Baiklah anak-anakku semua, khususnya untuk anak-anak kelas 11, hari ini kita akan membahas materi bab 1, yaitu materi tentang memahami ilmu kalam. Mungkin kalian sebelumnya pernah dengar kata ilmu kalam, ataupun yang baru dengar ilmu kalam hari ini. Gak apa-apa, mari kita pelajari bersama hari ini. Dimohon untuk menyimak penjelasan yang Ibu sampaikan dengan baik. Oke, selanjutnya adapun materi subpokok yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, pengertian ilmu kalam. Yang kedua, dasar pembahasan ilmu kalam. Yang ketiga, ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Yang keempat, sejarah ilmu kalam. Yang kelima, hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan yang terakhir adalah peranan ilmu kalam dalam kehidupan. Baiklah, kita bahas materi subpokok yang pertama, yaitu pengertian ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam terdiri dari dua pengertian. Yang pertama secara etimologi dan yang kedua secara terminologi. Secara etimologi atau secara bahasa, ilmu kalam artinya pembicaraan. Pembicaraan di sini artinya pembicaraan tentang keimanan atau pembicaraan tentang yang kaitannya dengan Tuhan yang dikaitkan dengan rasional atau logika. Karena ciri utama dari ilmu kalam adalah logika, sehingga ilmu kalam erat kaitannya dengan ilmu mantik atau ilmu logika. Sehingga ada istilah lain yang menyebut bahwa ilmu kalam itu sama dengan teologi Islam. Oke, sekali lagi, ilmu kalam itu adalah pembicaraan tentang kepercayaan beragama Islam dengan bukti-bukti yang yakin yang dibuktikan secara rasional. Selanjutnya pengertian yang kedua, yaitu pengertian secara terminologi. Untuk secara terminologi kita ambil pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama kita ambil pengertian menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, yang disebut dengan ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai macam argumentasi yang tentang akidah imani yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional. Jadi kaitannya dengan rasional. Yang kedua, pendapat dari Mustafa Abdul Razik yang berpendapat bahwa ilmu kalam itu bersandar pada argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah atau sebuah kajian tentang akidah Islamiyah yang bersandar kepada nalar atau akal pikiran. Jadi, kesimpulannya adalah dari pengertian secara etimologi dan secara terminologi, pengertian daripada ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah, yaitu Al-Quran dan hadis, maupun argumentasi rasional atau akliyah. Jadi intinya sekali lagi, ilmu kalam membahas tentang masalah ketuhanan yang kaitannya dengan dalil nakliyah Al-Quran dan hadis dan akliyah atau rasio. Oke, subpokok yang kedua adalah tentang dasar-dasar pembahasan ilmu kalam. Dasar pembahasan ilmu kalam terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadis. Yang ketiga adalah pemikiran manusia. Dan yang keempat adalah insting. Oke, yang pertama adalah dasar Al-Quran. Quran apa saja sih yang menjadi dasar dalam pembahasan sehingga ilmu kalam itu ada? Yang pertama adalah Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Ya mungkin kalian sudah tahu lah ya. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Yang artinya Shadaqallahul Azim. Artinya Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Oke, itu kaitannya dalil nakli ya. Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang kaitannya dengan masalah ketuhanan. Oke, selanjutnya yang kedua adalah Quran Surah Al-Furqan ayat 59. Di mana ayat ini adalah tentang membahas tentang tempat Allah. Nah, di sini yang disebut dengan ada ayat mutasyabihat. Yang tadi ilmu kalam itu kaitannya dengan ketuhanan yang dikaitkan dengan rasional. Ini harus kita pikirkan secara rasional. Ini ayat surat Al-Furqan ini membahas tentang tempat Allah setelah menciptakan alam raya. Yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam. Fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsyir rahmanu fas'al bihi khabira. Yang artinya, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dialah yang maha pemurah, maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui, yaitu Muhammad SAW tentang dia. Dasar Quran yang ketiga tentang ilmu kalam yaitu Quran Surat Al-Fath ayat 10. Ayat ini membahas tentang kekuasaan Allah yang dinyatakan dengan tangan Allah. Nah, di sini dalam tanda petik ini juga sama ayat mutasyabihat. Ayat yang memang tidak harus kita telan langsung, tetapi harus kita pikirkan baik-baik tangan Allah itu seperti apa. Apakah Allah memiliki tangan seperti manusia atau tidak? Seperti itu kan. Tidak mungkin Allah memiliki tangan seperti manusia. Nah, di sini ilmu kalam itu fungsinya untuk membahas ayat-ayat mutasyabihat yang memang membutuhkan pemikiran. Oke, untuk bunyinya yaitu seperti ini. Quran Surat Al-Fath ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihullah fasayu'tihi ajran 'azima. Yang artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Oke, itu tadi tentang dasar ilmu kalam Al-Quran. Selanjutnya yang kedua sekarang adalah Al-Hadis. Hadis itu adalah segala perbuatan, perkataan, ucapan, dan takrir Nabi. Itu yang disebut dengan hadis. Di sini hadis yang membicarakan masalah tentang ilmu kalam itu di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang memang ini membahas tentang iman, membahas tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Langsung saja an Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Nah, ini langsung saja kita artinya saja. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju serba putih, berambut sangat hitam,
Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun yang di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah SAW, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah, seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian orang tersebut berkata kembali, "Anda benar ya Rasulullah." Kami semua heran. Dia yang bertanya, tetapi dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk." Kemudian orang tersebut berkata kembali, "Anda benar ya Rasulullah." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan kejadiannya?" Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah bertanya kepada kami sahabatnya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku bertanya, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Muslim, maaf. Oke. Baiklah, untuk dasar yang ketiga itu adalah pemikiran manusia. Jadi pada awal pemikiran Islam, memang para ulama banyak sekali yang menggunakan rasionya untuk membahas ajaran-ajaran Islam. Jauh sebelum filsafat Yunani itu berpengaruh dalam hasanah ke ilmu keislaman. Terutama tadi sekali lagi ini kaitannya dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ini adalah ayat-ayat yang samar maksudnya, sehingga samar itu harus diperjelas lagi, sehingga membutuhkan pemikiran akal untuk memahaminya seperti itu. Nah di sini dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita sebagai manusia untuk berpikir menggunakan akalnya. Biasanya dalam Al-Quran redaksinya tafakkur, tadabbur, tadzakur, tafaqquh, nazar, fahima, aqola, ulul albab, ulul ilmu, ulul absar, dan ulun nuha. Itu biasanya ayat-ayat yang memang menyuruh kita istilah-istilah untuk menyuruh kita untuk berpikir. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah insting. Insting maksudnya di sini bahwa memang manusia itu pada dasarnya itu selalu ingin bertuhan. Karena memang udah insting, udah dari Allahnya, diciptakan oleh Allah, itu manusia memiliki insting untuk bertuhan. Oleh sebab itu